Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan. Oke. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Markus 11 ayat 20 sampai 26. Markus 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Baik, saya akan baca untuk kita bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menyimak ya di dalam Alkitab masing-masing. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagian teks firman Tuhan ini, dan ini salah satu peristiwa yang termasuk luar biasa, tetapi juga adalah peristiwa yang kalau dilihat konteksnya sebenarnya apa masalahnya begitu ya? Karena ini ada pohon ara. Tuhan Yesus hari sebelumnya itu mau makan dari ambil pohon ara itu, buah ara, tapi tidak ada gitu ya, tidak ada buahnya. Dan kemudian ada keterangan kalau di Markus, sebab memang bukan musim buah ara gitu. Lalu Tuhan berkata, kamu tidak akan berbuah selama-lamanya. Oke, itu konteksnya, peristiwanya. Tapi dari peristiwa itu kemudian hari berikutnya mereka lewat di situ, dan murid-murid itu lihat, wah, pohon ara itu benar-benar mati, kering. Jadi tidak bisa berbuah selama-lamanya. Bukan hanya tidak berbuah pada musim yang seharusnya berbuah, tapi memang tidak bisa begitu. Dan itu merupakan bisa sebenarnya dibahas dalam pembicaraan dalam sudut pandang dari sisi pohon ara itu. Dan cuman malam hari ini saya tidak membicarakan mengenai masalah pohon ara ini, karena kemudian Tuhan Yesus itu memakai peristiwa itu untuk mengajar dan menyampaikan satu kebenaran lagi yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan pohon ara itu berbuah atau tidak. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan satu kebenaran tentang doa, tentang permohonan kepada Allah, tentang iman, tentang bagaimana seseorang sebenarnya, kalau mau dirunut agak lebih ke belakang lagi, bagaimana seseorang itu relasinya dengan Tuhan, dan kemudian apakah seseorang itu mereka bertumbuh, pemahaman pengertiannya kemudian semakin dewasa, dan kemudian ada kebenaran, beberapa kebenaran dari bagian-bagian ini. Tentu saya harus terus terang tidak bisa membawa kita ke banyak hal yang seharusnya bisa diangkat dari sini, dan salah satu yang saya rasa ini kebenaran yang mungkin agak jarang juga kita
coba lihat telusuri dengan agak lebih mendalam, sekaligus juga mungkin jarang dipraktekkan begitu ya. Nah, kalimat dari ayat yang ke-24 saya akan baca sekali lagi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi tema renungannya, percayalah kamu telah menerimanya. Saudara, ini sebenarnya menurut saya adalah pemahaman baru bagi murid-murid. Ya pasti, semua perkataan Tuhan Yesus itu membalikkan pemahaman lama dan diganti dengan pemahaman baru. Ya, dan ini salah satu sisi dari pemahaman tentang doa, saudara ya. Normalnya orang berdoa itu kan karena belum punya, lalu minta, itu normalnya. Betul nggak ya Bapak Ibu Saudara ya? Iya dong, normalnya begitu. Jadi kenapa berdoa atau memohon kepada Tuhan? Ya karena belum punya dan belum artinya belum terima, maka minta. Tetapi Tuhan kok bisa ya dia berkata begini, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Kalau ini sebuah dalam logika itu ada silogisme gitu. Jadi gini, kalau kamu percaya, kamu sudah terima, maka kamu akan terima. Lah padahal kalau kita berdoa kan kita belum terima. Bagaimana caranya kita bisa percaya kita sudah terima, padahal belum gitu. Ya, saudara. Dari sini saya mencoba untuk merenung kata-kata atau kalimat perkataan Tuhan Yesus ini, saudara, dan ini membawa kepada salah satu tipe atau saya nggak tahu apa bisa disebut cara atau metode, karena kalau relasi kan nggak ada metodenya ya, doa juga nggak ada metodenya. Kan nggak bisa kiat-kiat doa yang dijawab Tuhan lah, emangnya kita punya resep kemudian Tuhan mengikuti resep itu. Jadi kalau kita begini dia begitu, kalau kita begitu dia begini, kan nggak begitu ya relasi kita dengan Tuhan ya. Relasi kita dengan Tuhan sama seperti relasi kita kalau kita gambarkan dengan pasangan hidup, maaf ya yang belum punya pasangan hidup ya, cepat cari aja sih ya. Tapi relasinya kan nggak begitu ya. Kalau suami itu berkata begini maka istri jawabnya begitu gitu, dan itu diatur, kan nggak bisa begitu. Relasinya ya relasi kasih, relasinya adalah relasi komunikasi, dan ketika relasi komunikasi itu kita ya tiba-tiba kita ngerti aja sebenarnya apa yang diinginkan oleh pasangan kita, apa yang tidak dimaui oleh dia, walaupun nggak perlu bicara, tapi menurut saya memang sebaiknya bicara sih ya, daripada salah persepsi kan begitu. Nah saudara, dengan Tuhan kan juga begitu ya, relasi kita kan tidak diatur dengan metode. Makanya orang Kristen itu nggak ada metode doanya ya. Kalau prinsip-prinsip doa kita belajar dari tokoh-tokoh kitab ada, tapi itu bukan rumus gitu kan. Bukan satu rumus yang A, B, C, D maka E gitu, tidak seperti itu. Nah, tapi kali ini Tuhan itu kok memberi dalam satu kalimat, dia berkata begini, kalau engkau begini maka aku begini gitu. Yaitu kalau engkau percaya bahwa yang engkau minta itu engkau telah terima, maka itu akan kulakukan, akan kuberikan begitu saudara. Nah, bagaimana sebenarnya seseorang bisa percaya bahwa apa yang dia minta dia telah terima? Kan bagaimana kita bisa percaya begitu? Nah saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini saya mencoba untuk memahami
perkataan Tuhan, ya, pemahaman yang sederhana yang belum tentu memang bisa persis seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau kita lihat kalimat-kalimat yang dinyatakan, perkataan-perkataan firman Tuhan ini, kita akan lihat beberapa bagian yang bisa menjadi seperti seperti arahan untuk kita ini bisa berdoa dengan percaya bahwa kita ini sudah pasti terima dan kita kemudian menerimanya. Yang pertama itu kalau kita lihat di ayat 22, dikatakan percayalah kepada Allah. Jadi kan Petrus atau muridnya lah ya bertanya kan, lalu teringatlah Petrus ayat 21 dan berkata kepada Yesus, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk udah kering. Lalu Yesus menjawab mereka, artinya bukan cuma Petrus tapi murid-murid itu, percayalah pada Allah. Jadi gini saudara, ini masalah gini, waktu kita berdoa, apakah kita berdoa dalam suasana hati, mungkin tidak terlalu tepat, dalam kalau kita lihat ke diri kita, hati kita itu percaya gitu. Ada loh orang yang berdoa tapi sebenarnya nggak percaya. Di Alkitab kan juga begitu ya. Buatlah aku percaya Tuhan, ampuni aku yang kurang percaya ini gitu. Kalimatnya tidak terlalu tepat tapi kira-kira begitu. Saudara, pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta pada Tuhan, kan kita bisa cek nih. Kita minta tapi kita percaya enggak dengan Tuhan gitu ya. Jadi ini penting saudara. Kalau kita percaya, maka Tuhan itu kan sudah mau mengatakan gini, loh Petrus kenapa kamu heran? Kan aku berkata, engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Waktu aku bicara, aku percaya Bapa itu ya memang kehendaknya mau supaya aku mengatakan begitu. Jadi aku percaya kepada Bapakku, ya pastilah Tuhan Yesus pasti percaya kepada Bapaknya. Maka kemudian ketika Petrus heran dengan itu, Tuhan Yesus langsung berkata, pertama, percayalah pada Allah. Bapak Ibu dan Saudara, waktu kita berdoa, percayalah kepada Tuhan. Kepada siapa kita berdoa itu? Ya kalau kita nggak percaya, sebenarnya buat apa juga kita berdoa? Ya kan? Kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang kita doakan, untuk apa kita meminta kepada Dia? Ya percayalah kepada Allah sekaligus bukan hanya percaya bahwa Tuhan mau memberi, tapi juga percaya bahwa Tuhan sanggup memberi. Itu kan seperti yang dikatakan oleh Saudara Mesa dan Abednego gitu ya. Dia berkata, dengar Tuanku Raja, aku percaya bahwa Allah sanggup melepaskan aku dari Tuanku Raja, kami dari Tuanku Raja. Tapi seandainya pun tidak, artinya tidak sanggup atau tidak mau melepaskan kami, ketahuilah ya Raja bahwa aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan gitu. Tapi di dalam hati mereka percaya bahwa Tuhan akan melepaskan mereka. Walaupun memang akhirnya Saudara Mesa Abednego masuk dulu ke dapur api, waktu masuk berada di dalam itulah Tuhan beserta dengan mereka gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya berdoa dengan percaya bahwa kita telah menerima, maka kita menerima? Yang pertama ya tentu percaya kepada Allah yang sanggup dan mau mendengar doa kita, menjawab doa kita. Yang kedua, saudara, kalau kita lihat ayat 23 itu Tuhan Yesus kan langsung lompat dari percaya kepada Allah, lalu Dia sampaikan kebenaran berikut. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah. Saya baca dari TP 2023 ya, TP2. Terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, kalau
saya menyimpulkan kalimat ini secara singkat ya, berdoanya dengan otoritas. Jadi orang yang percaya dia akan berdoa dengan otoritas. Dan coba lihat apa yang dikatakan Tuhan. Ini Tuhan tidak berkata begini loh. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada Tuhan supaya Tuhan memindahkan gunung. Coba, kalimatnya kan enggak begitu, betul enggak? Jadi ini ada satu, saya enggak tahu, saya sebutnya tipe lah ya. Walaupun doa itu kan nggak bisa dipilah-pilah ya. Tapi begini, orang tuh kalau berdoa kan kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu ternyata memberi salah satu tipe yang berbeda, yaitu kamu yang berkata kepada gunung ini. Jadi bukan Tuhan tolong campakkan gunung ini menghalangiku, Tuhan tolong, tidak. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu berkata pada gunung ini, tercampaklah, terbuanglah, atau pindahlah, asal tidak bimbang, kamu percaya, maka itu akan terjadi. Jadi ini doa dengan otoritas. Menurut saya otoritas tertinggi adalah kebenaran firman Tuhan, amin ya. Jadi doa dengan memperkatakan firman adalah salah satu cara berdoa yang penuh dengan otoritas. Kenapa? Karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Anda percaya kan ya firman Tuhan? Firman adalah perkataan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak mengatakannya. Misalnya Paulus menulisnya gitu kan. Tapi kita percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang tertulis. Maka kalau kita memperkatakan firman itu terhadap situasi dan kondisi di dalam hidup kita atau situasi dan kondisi yang kita harapkan, di situ ada otoritas yang Tuhan sebenarnya melakukan. Saya mencoba untuk menggambarkannya begini. Kalau seorang anak kecil dia mau supaya dia mendapatkan sesuatu, dia akan berkata, "Pa, Ma, tolong dong, aku minta ini." Gitu. Tapi kalau dia adalah orang yang dewasa, ya, misalnya di depannya ada batu, dia cukup dewasa, dia akan berkata, "Pa, Ma, oke, aku akan singkirkan batu ini ya." Nah, kalau batu itu adalah batu yang menghalangi jalan, tentu orang tuanya setuju dong untuk dipindahkan batu itu. Kenapa? Karena itu udah pemahaman yang sama antara orang tua dengan anak. Semakin dewasa, anak semakin memahami apa yang dikehendaki orang tuanya. Dan kalau anak itu memahami apa yang dikehendaki orang tuanya, anak itu bertindak berdasarkan pemahaman akan kehendak orang tuanya itu dan berjalan di dalam guidance rail yang orang tuanya sebenarnya sudah bikin rambu-rambunya dan dia kerjakan begitu. Kan bukan tidak lucu, malah lucu ya. Kalau misalnya seorang anak SMA dibilang, "Pak, Ma, tolong dong batunya disingkirin juga," gitu. Kalau Tuhan berkata begini, kalau kamu berkata kepada satu hal dalam kondisi hidupmu, supaya itu terjadi dan engkau harapkan, asal engkau percaya, engkau akan menerimanya. Bapak Ibu, tentu ini tidak bisa dong kemudian dikontradiksikan dengan perkataan, "Ya Bapak, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku melainkan kehendakmu." Bukankah justru kehendak Bapak adalah supaya gunung itu pindah, dan kita diminta Tuhan untuk mengatakannya supaya gunung itu pindah. Sekarang kalau kita bicara bukan kiasan gunung, kita bicara mengenai supaya kondisi kehidupan anak-anak kita, banyak yang belum punya anak, supaya kondisi studi kita, pekerjaan kita berjalan dengan baik. Bukankah kita seharusnya berkatakan begini, aku percaya bahwa firman Tuhan sudah berkata, ketika aku merenungkan firman Tuhan, aku berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka aku akan beruntung dan Tuhan akan membuatku berhasil. Maka aku percaya melalui pekerjaan yang kulakukan ini, aku akan beruntung dan aku akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Begitu saudara. Kan kita
Kita begini ya, Tuhan, apakah engkau memang benar mau membuatku berhasil? Iya, Tuhan langsung bilang, loh kok gak percaya sama firman yang sudah aku sampaikan? Aku sudah menyampaikannya jauh-jauh sekian ribu tahun pada saat Yosua. Bukankah itu berlaku umum gitu saudara? Dan ini masalah pemahaman. Oke, jadi berdoa dengan otoritas. Pernahkah kita mencoba begini? Jadi apa masalah yang kita hadapi? Apa perkataan firman yang dikehendaki Tuhan berkenaan dengan masalah itu, dan apakah kita memperkatakan perkataan firman itu terhadap masalah yang kita hadapi? Bukankah kita seharusnya berdoa dengan otoritas seperti itu? Jadi kita itu Tuhan tuh melihat kita, oke, ini bukan anak kecilku, ini adalah partnerku dalam menyelesaikan misi yang Tuhan berikan. Misi yang aku mau supaya misalnya dunia ini melihat terang kemuliaan Tuhan dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukankah itu adalah tanggung jawab orang percaya? Nah, waktu kita berdoa, kita mestinya berdoa, aku percaya Tuhan bahwa Engkau mau supaya setiap orang diselamatkan. Maka aku perkatakan bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu saudara ya, kita sebagai contoh. Nah, yang ketiga, kalau kita lihat di ayat 24 yang tadi kita baca, saudara, kalau kita berdoa, saya baca ulang ya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu dalam TB2, atau maka itu akan diberikan kepadamu. Maka kalau kita berdoa, dan kita percaya kita sudah menerima, maka cara doa kita kepada Tuhan gimana? Ucapan syukur. Jadi begini, Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menolong hidupku. Terima kasih Tuhan karena masalahku sudah Engkau selesaikan. Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur karena A, B, C, D ini. Sekalipun faktanya kita belum menerima, tapi waktu kita berdoa kita mengatakan dengan cara kita ini sudah menerima. Kita percaya kita sudah menerima, dan pada saat kita percaya kita sudah menerima, ya kita mengucap syukur dong caranya. Kalau kita meminta berarti kita belum terima. Tapi kalau kita bersyukur, maka kita sebenarnya meminta, tapi kita percaya kita sudah terima, makanya kita mengucap syukur. Jadi ya saya mencoba lah dalam kehidupan saya pribadi, ya, ada beberapa hal. Saya juga belajar dari beberapa teman yang kalau setiap Rabu pagi itu kami ada doa online di Zoom gitu ya, dan kita belajar berdoa dengan cara ini, ya, dengan cara ini. Berdoa karena percaya kita sudah menerimanya, kemudian artinya memperkatakan firman Allah terhadap kondisi dan situasi yang terjadi dan sekaligus yang kita harapkan, dan mengucap syukur karena kita tahu bahwa yang kita minta itu sebenarnya kita sudah terima, maka kita akan terima. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentu tidak selalu harus seperti ini, karena memang ada saat-saat kita betul-betul tidak tahu sebenarnya apa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Ya, kita Roma juga mengatakan begitu. Tapi Roh Kudus itu membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan pada saat kita tidak tahu lagi apa yang sebenarnya mana kehendak Tuhan, tentu kita harus meminta kepada Tuhan. Tapi kalau kita tahu bahwa situasi harus berubah supaya seturut dengan kehendak Tuhan, maka sebenarnya berdoa dengan percaya bahwa kita sudah menerima, itu akan menjadi salah satu doa yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mengajari, dan kita mestinya ya melakukannya. Dan jadi malam hari ini gimana?
malam hari ini gimana kalau kita mencobanya? Tapi kalau pertanyaan gimana kalau kita mencobanya, artinya kita nggak yakin. Jadi mari kita coba, saudara. Tapi kalau kita coba artinya kita nggak yakin. Jadi mari kita lakukan, menurut saya begitu ya. Betul kan? Mari kita lakukan. Kalau kita mencoba artinya sebenarnya masih gojek-gajek ya. Kayak yakin iya nggak sih seperti ini. Toh ini juga sesuatu yang mungkin baru bagi beberapa orang. Tapi Tuhan mengatakannya, mengapa kita tidak melakukannya? Apakah nanti hasilnya akan seperti yang kita harapkan? Nah, itu tergantung. Kalau kita tidak percaya, maka ayat ini berkata, ada yakin, ada menerima, maka hal itu akan terjadi atau akan diberikan. Tapi kita nggak yakin akan diberikan, berarti kita nggak percaya. Ya, saya tahu bahwa ini merupakan pergumulan iman setiap orang. Pergumulan dalam bagaimana seseorang beriman dan berrelasi dengan Tuhan, dan itu tidak bisa dipaksakan. Tapi izinkanlah kalau hari ini kita membaca apa yang dikatakan Tuhan ini. Bukankah itu keren banget gitu ya. Jadi ini orang-orang yang beribadah di GPT Ngesrep ini, yang datang di Menara Doa ini, kalau doa itu doanya penuh otoritas, doanya penuh iman, doanya penuh keyakinan. Ini orang-orang yang agresif untuk kerajaan Allah nih. Bukan orang-orang yang, mohon maaf ya, misal seperti orang yang lemes banget gitu. Ya termasuklah kalau kita doa, masa tentara-tentara lemes, ya enggak lah, harusnya kita datang karena kita ini prajurit, kita ini orang-orang dewasanya Tuhan, orang-orang yang siap bekerja bersama dengan Tuhan dan mengerjakan misi yang Tuhan berikan, dan itu membawa semangat yang besar. Karena dengan semangat yang besar ya kita tahu kita bisa lewati dengan jauh lebih baik dan lebih kuat. Sekali lagi saya sampaikan ini tidak untuk mengkontradiksikan dengan jadilah kehendakmu ya, tapi mari kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita tahu mana kehendak Tuhan, kita akan dengan sangat kuat melakukan kehendak Tuhan itu. Karena kita percaya bahwa yang dikehendaki Tuhan itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Tutup Alkitab kita, saudara. Haleluya.